Puji Tuhan, baik. Sudah mengabdi menjadi guru itu selama 1 tahun, dan tempat mengabdi kakak sekarang yaitu di tempatnya itu di SD Negeri Membon Sabu. Kalau dari kakak, guru itu ialah seorang tenaga pendidik, di mana dia itu mendidik, melatih, membimbing, dan memberikan motivasi terhadap peserta didik. Untuk menjadi seorang guru yang ideal itu, di mana guru yang ideal sendiri itu dia adalah guru yang memberikan dampak-dampak positif. Artinya peran guru di sini ialah dia sebagai orang tua kedua. Artinya dia memberikan peran sebagai orang tua kedua di sekolah dengan memberikan pemahaman-pemahaman atau materi-materi tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik dari peserta didik tersebut. Menurut kakak sendiri, perbedaan antara guru PAK dengan guru umum itu ada beberapa hal. Yang pertama, guru PAK sendiri itu dia mengajarkan tentang sikap-sikap atau emosional dari anak sendiri dengan membangun karakter, di mana dalam hal kerohanian, artinya dia memberikan sebuah pemahaman tentang rohani. Artinya dia memberikan sebuah pencerahan, di mana guru PAK sendiri itu dia mengajarkan tentang hal-hal kasih, dan dia juga mengajarkan tentang firman Tuhan yang bisa memberikan dampak yang baik kepada peserta didik. Sedangkan untuk guru umumnya sendiri itu dia lebih basicnya kepada pemahaman umum luas untuk peserta didik, di mana dia membangun karakter peserta didik dengan berbagai macam pelajaran dan teori-teori yang dapat mengembangkan kemampuan dari peserta didik tersebut. Baik, untuk metode sendiri yang kakak pakai dalam sekolah setiap kali kakak mengajar, yaitu ada 3 metode. Metode yang pertama itu metode ceramah, di mana metode ceramah tersendiri itu adalah metode yang kakak sendiri lakukan dengan memberikan sebuah materi kepada peserta didik dan memberikan sebuah materi yang mungkin tidak lebih atau kurang dan bisa memberikan dampak yang baik terhadap peserta didik tersebut. Nah, untuk metode yang kedua yang kakak pakai yaitu metode diskusi, di mana dalam diskusi kakak membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, di mana dalam beberapa kelompok tersebut yaitu kakak membagikan mereka sebuah pertanyaan yang akan memberikan mereka sebuah respon atau diskusi bersama dengan mungkin saling bertukar pikiran. Dan metode yang ketiga yang kakak pakai itu metode tanya jawab, dengan memberikan review ulang atau pemahaman ulang kembali tentang pelajaran yang sudah kakak berikan, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merespon peserta didik untuk kembali dapat mengingat materi yang sudah diberikan. Untuk kendala tersendiri yang kakak sudah hadapi di dalam kelas, ada berbagai siswa yang mungkin mempunyai karakter yang berbeda-beda, di mana karakter tersebut itu yang mungkin salah satu kendala dari kakak, mereka sama sekali ada yang belum bisa tulis, ada yang belum bisa membaca, dan itu memotivasi kakak untuk membimbing mereka secara khusus dengan membuat mereka itu di hari-hari khusus dengan membimbing mereka yang belum bisa membaca dan menulis, agar ke depan mereka dapat bisa membaca dan juga bisa menulis. Itu. Kalau untuk sekarang yang kakak mengajar di SD, kakak mengajar kelas 2, dan memang rentan rata-rata kelas 2 itu memang banyak sekali yang belum bisa membaca dan menulis, dan itu kakak perlu bimbingan khusus dengan mereka. Oke, baik, mungkin tips-tips atau saran untuk menjadi seorang guru yang ideal, yaitu yang pertama, seorang guru itu harus pintar, harus kreatif, harus inovatif, dan harus bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dia punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Ketika guru sudah pintar, kreatif, dan inovatif,
otomatis guru tersebut sendiri sudah mendapat sebuah reward atau kebanggaan tersendiri bagi para peserta didik. Yang kedua, guru itu harus punya wawasan yang luas. Artinya guru itu harus terus belajar agar dengan belajar guru dapat menambah wawasan dan bisa mengajarkan hal-hal yang baik kepada peserta didik tersebut. Yang ketiga, guru itu harus mampu mengelola kelas dengan baik, dimana pasti setiap guru itu, kalau dari kakak sendiri, pasti setiap guru itu mampu mengelola kelas dengan baik, tergantung dengan kepribadian mereka sendiri, yaitu baik mereka mengenali karakter dari peserta didik, mengenali sifat-sifat dari peserta didik, agar mereka tahu bahwa murid saya ternyata punya kekurangan dan juga mempunyai kelebihan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu guru harus memiliki kecerdasan. Ada dua kecerdasan. Yang pertama itu kecerdasan interpersonal, artinya kecerdasan yang baik. Artinya guru harus berbicara itu sopan, harus santun. Nah, itu yang kecerdasan yang interpersonal. Nah, kecerdasan yang kedua yang antarpersonal itu guru harus memiliki sikap bersosialisasi. Artinya bersosialisasi itu artinya ketika guru mendapat sebuah masalah atau apa, guru sudah tahu dia mau bersosialisasi dengan masyarakat itu mengenai masalah, jadi dia sudah tahu. Jadi mungkin dia bersosialisasi dengan orang tua murid atau peserta didik atau para pengajar yang lain. Yang kelima, guru itu harus semangat, harus punya tekad yang kuat, harus semangat, dan agar ketika guru menghadapi setiap masalah atau rintangan, guru sudah tahu dan sudah bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi mungkin itu beberapa tips-tips dari kakak sendiri yang mungkin bisa kakak share atau bagikan untuk menjadi seorang guru yang ideal di era modern saat ini.